Pergi jauh-jauh. Aku tidak mau engkau berkuasa lagi atas diriku hari ini. Aku mau kuasa Tuhan yang berkuasa. Kuasa terang, kuasa kekudusan, kuasa kesucian. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana kabar Anda yang di Pulau Bali? Bagaimana kabar Anda yang di Sarawak? Bagaimana kabar Anda yang di Malaysia? Bagaimana kabar Anda yang di Singapura? Ada juga yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Kanada, di Amerika. Luar biasa pewartaan firman Tuhan ini sampai merambah banyak orang di seluruh dunia. Itulah yang membuat saya bersyukur. Saudara-saudara, kalau Anda dari luar negeri, silakan Anda tulis negara-negara yang tadi belum sempat saya sebut. Yang dari Timur Leste juga termasuk ya. Dari Australia juga termasuk. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa hari Selasa besok tanggal 14 Februari itu Bible Learning ulang tahun yang keempat. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata sudah 4 tahun saya bergelut dengan pewartaan firman ini. Bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, bersama dukungan Anda semua yang like, komen, share, subscribe bahkan. Maka dari itu saudara-saudara, di tangan saya ada kaos. Ini gambarnya Bible Learning. Umat yang bikinin, ukurannya XL. Nanti saya akan memilih secara random orang-orang yang memang rajin nulis komen di video-video saya. Besok saya umumkan. Jadi jangan lupa besok untuk simak video terbaru Bible Learning ya. Saudara-saudara, semua demi kemuliaan Tuhan. Saya hanya bersyukur, saya hanya alatnya saja yang dipakai oleh Tuhan. Firmanlah yang bekerja dalam diri Anda masing-masing. Kalau ini bukan dari kuasa Tuhan, tidak dirahmati oleh Tuhan, saya yakin tidak mungkin saya berjalan sampai sejauh ini. Doakan saya selalu ya. Saudara-saudara, kalau Anda memilih pasangan hidup, kalau Anda memilih calon untuk anak Anda, biasanya apa yang Anda lihat? Waduh Romo, pertanyaannya ada-ada aja. Karena saya seorang imam yang bertugas di seminari. Seminari itu pabriknya para imam. Jadi mendidik calon-calon imam dari umur 20 selama 12 tahun kita dampingi sampai nanti mereka menerima tabisan menjadi imam. Nah, kalau kita lihat biasanya apa yang diperlukan oleh para calon-calon ini untuk bisa memenuhi kriteria. Coba Anda dulu. Kira-kira kalau Anda milih calon suami, calon istri, calon menantu, kira-kira apa yang Anda lihat? Bisa kita lihat? Ya lihat dulu Romo, pendidikannya misalnya. Apakah pendidikannya baik? Lihat dulu Romo, apakah dia itu punya latar keluarga yang baik? Lihat dulu Romo, apakah dia aktif secara sosial, bisa bergaul di paroki, di lingkungan kerja, atau hanya diem di kamar main PlayStation, main game terus. Apakah dia punya hidup doa yang baik misalnya, hidup rohani yang baik. Kalau Anda mungkin lihat dulu Romo, agamanya apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, masih ada lagi berbagai macam syarat-syarat ketentuan yang bisa kita buat. Yang sungguh-sungguh membuat kita yakin nanti ini calon ini akan betul-betul bisa jadi imam yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Nah, saudara-saudara, kalau buat saya ya, dari sisi mendampingi para frater ini, saya punya 30 frater. Oke lah orang pinter, oke lah orang punya talenta macam-macam, punya kemampuan macam-macam, bisa gaul macam-macam, hidup doanya bagus. Tapi itu semua akan sia-sia kalau karakternya jelek. Mohon maaf sekali kalau yang saya lihat pertama-tama adalah karakter. Dia punya karakter baik apa enggak? Atau karakternya tuh masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Saudara-saudara, kalau sakit demam, sakit panas, minum Panadol, sembuh besoknya. Kalau vertigo kayak saya kemarin, 4 hari disuruh tidur di rumah sakit,
sembuh. Sekarang saya nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Kalau luka, dikasih betadin, 5 hari juga udah kering, sembuh. Tetapi kalau karakter, itu nggak bisa diubah dalam waktu 1-2 tahun bahkan. Nggak bisa. Karena apa? Karakter itu sudah menempel, sudah jadi jati diri, esensi seseorang. Nah sayangnya karakter seseorang itu dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Didikan keluarga, pengalaman-pengalaman di masa kecil, penuh kasih atau banyak traumanya, penuh sukacita atau banyak kesedihannya. Apakah ada pengalaman-pengalaman buruk ketika dia masih kecil yang tidak pernah diolah? Kabar baiknya saudara-saudaraku, karakter kita bisa diolah. Tapi memang prosesnya tidak mungkin singkat, tapi bisa diolah. Nah, bagaimana cara mengolah Romo karakter-karakter yang masih harus dipoles? Nah, bacaan-bacaan pada hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Kita ditemani oleh bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 terus panjang banget sampai ayat 25. Kemudian ada Mazmur tanggapan juga nggak kalah bagus. Itu dari Mazmur bab 50. Kemudian bacaan Injilnya malah singkat. Diambil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Lagi-lagi kita masih melanjutkan Markus. Setelah Markus bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang Markus bab 8. Saudara-saudara, di bacaan pertama, kitab Kejadian bab 4, kita langsung bisa melihat bagaimana keturunan Adam dan Hawa. Mereka memiliki 2 orang anak. Siapa saja nama anaknya? Coba tulis di kolom komen, siapa nama anak dari Adam dan Hawa. Yaitu, kalau Anda menyebut ada Kain, kalau Anda menyebut ada Habel, bagus. Tapi kalau ujian saya kasih 75. Karena anaknya dalam kisah ini diceritakan ada satu lagi, yaitu Set namanya. Nah, diceritakan saudara-saudara, 2 keturunan pertama dari Adam dan Hawa bernama Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, Habel itu adiknya. Dikatakan kalau Habel itu seorang peternak kambing domba, sementara Kain itu seorang petani. Lalu diceritakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Apakah ada sesuatu yang salah dari persembahan Kain ini sampai-sampai persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Sementara Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan. Saudara-saudara, mungkin sama seperti kita. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hasil kerja kita, hasil hidup kita, hasil jerih payah kita kepada Tuhan. Tetapi dalam kasus ini kita bisa belajar sesuatu. Yaitu apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kain tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu bedanya mengapa persembahan-persembahan mereka ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah. Lalu diceritakan hati Kain menjadi sangat panas. Nah ini dia. Karakternya memang tidak bagus. Karakternya belum jadi. Karakternya memang jelek. Mukanya muram. Ini salah satu gaya bahasa ungkapan orang yang karakternya tidak baik. Mudah marah, egois, tidak mau mengerti dirinya sendiri, selalu menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Jadi karakter jelek Kain ini dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu betul karakter Kain ini. Nah, saudara-saudaraku terkasih,
dalam pendidikan di seminari, dalam didikan orang tua, di sekolah ataupun dimanapun, para guru, para pendamping ini tidak cuman kayak polisi gitu ya, ngawasin. Ini karakternya jelek atau karakternya baik. Kalau yang karakternya baik diterima, disayang-sayang. Tapi kalau karakternya jelek, dibuang. Tidak demikian saudara-saudara. Guru yang baik, pengajar yang baik, pendamping yang baik, orang tua yang baik, termasuk imam yang baik adalah menggali potensi-potensi dalam diri seseorang. Kalau seorang anak, seorang calon imam karakternya tidak baik, tetap harus dikasihi, digali, dicari, ditemani, supaya dia menemukan kualitas-kualitas dalam kehidupannya dia untuk bisa mengimbangkan karakter yang kurang baik itu. Hal itu bisa kita lihat begini. Tuhan berkata kepada Kain, "Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik." Nah ini dia. Menggali kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang sampai bisa menemukan karakter yang baik. Meninggalkan karakter-karakter yang tidak baik. Sifat-sifatnya yang masih kurang baik. Dilihat, dicari, diimbangkan dengan kebaikan-kebaikan. Dengan perbuatan baik, kata-kata baik, tutur kata yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, dan segala yang baik. Dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa belajar mengapa si Romo sebagai orang Kristiani kita harus rajin berbuat baik. Kita jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Meski dijahatin, meski berbalik yang tidak baik kepada kita, meski diomongin, meski segala yang jahat ditempelkan kepada kita, meskipun kita sudah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa yang sudah mengalahkan kita berkali-kali. Dosa yang sudah membuat kita tidak berdaya, dosa yang sudah membuat kita jatuh dan jatuh lagi, ternyata bisa dikalahkan dengan hal-hal baik. Ini dari Kejadian bab 4 ayat 7. Kemudian dikatakan, dosa itu sangat menggoda engkau. Tuhan tahu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa ngikutin manusia kemanapun manusia pergi. Dosa siap-siap menjerumuskan kembali manusia untuk jatuh berkali-kali. Meskipun sudah jatuh Adam dan Hawa, tetapi dosa tidak pernah puas. Selalu mengganjal manusia, selalu mau manusia untuk dekat-dekat dengan dosa. Sehingga hidupnya jadi semakin jauh dengan Allah. Dikatakan, dosa itu sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, jangan biarkan dosa yang menguasai diri kita. Dosa yang mempengaruhi kata-kata kita, sikap, tindakan, masa depan kita apalagi. Romo, masa lalu saya sudah sangat buruk Romo. Sudah kelam, sudah gelap, sudah kotor Romo. Saya nggak punya lagi masa depan. Di sini dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan biarkan dosa mempengaruhi kita. Jangan biarkan dosa berkuasa atas diri kita. Sebab apa? Ada pribadi yang jauh lebih berkuasa lagi, yaitu Allah. Yang tampak sangat jelas dalam diri Yesus putranya yang sudah mengalahkan kuasa dosa. Kita, anak-anak Allah inilah yang harus berkuasa atas dosa. Pergi jauh-jauh sana, jangan datang lagi. Aku tidak mau engkau berkuasa atas diriku mulai hari ini. Katakan itu dalam doa-doa Anda, saudara. Dalam rasa percaya Anda, dalam pikiran dan perasaan Anda. Pergi jauh-jauh. Aku tidak mau engkau berkuasa lagi atas diriku hari ini. Aku mau kuasa Tuhan yang berkuasa. Kuasa terang, kuasa kekudusan, kuasa kesucian. Jangan biarkan yang kotor, yang gelap, yang najis, yang menjijikan, yang menempel dalam diriku. Itulah pertobatan. Sementara saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur tanggapan yang saya suka di Mazmur bab 50 dikatakan begini. Engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu.
engkau memfitnah saudara kandungmu. Itu gambaran orang yang karakternya jelek, karakternya kurang bagus. Saudara sendiri diomong-omongin, saudara sendiri dijelek-jelekin. Dikatakan itulah yang engkau lakukan. Allah berkata, apakah aku diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Saudara-saudara, makanya kalau hidup bersaudara, saudara kandung, saudara seiman, janganlah mudah melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Janganlah kita memfitnah mereka, mencari-cari kejelekannya, menutupi kebaikan-kebaikannya. Itu yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Maka dari itu perbanyaklah kata-kata yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, tindakan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik kita menguatkan kita untuk melawan dosa-dosa dan kelemahan kita. Kalau karakter yang baik tidak dibiasakan, tidak dilatih, tidak menjadi habit dalam kehidupan kita, selalu cari yang jelek-jelek, cari kurang-kurangnya, cari yang salah-salahnya, kita bisa menjadi orang-orang Farisi yang diceritakan dalam bacaan Injil. Orang Farisi bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka minta tanda bahwa Yesus itu sungguh utusan Allah. Yesus itu sungguh punya kuasa dari Allah. Padahal ini sudah Markus bab 8, saudara-saudara. Dari Markus 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Anda bisa hitung sudah berapa kebaikan-kebaikan, kasih, tanda-tanda, mukjizat, pengajaran, kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai tanda. Tapi itu tidak dilihat oleh orang-orang Farisi itu. Karena apa? Karakter mereka memang jelek. Karakter yang iri hati, karakter yang dengki, karakter yang selalu melihat yang kurang dibanding yang baik. Padahal yang baik itu ada di depan mata, tetapi mereka masih minta tanda juga. Makanya Yesus heran, mengapa angkatan ini masih minta tanda? Sekali-kali tidak akan diberi tanda. Lalu Yesus pergi, cuekin mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mari ciptakan karakter yang baik dalam diri kita, dalam diri anak-anak, cucu kita. Jangan biarkan karakter yang tidak baik lebih berkuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita diajak untuk mempersembahkan diri kita. Yang diterima oleh Allah adalah persembahan yang baik. Sayangnya karena masih ada banyak yang kurang-kurang baik, sehingga kebaikan kita terpotong. 50%, 20%, 10% bahkan. Maka dari itu, dengan memperbanyak hal-hal baik dalam diri kita, kita akan seutuhnya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Romo, perbuatan baik macam apa sih Romo yang berkenan di mata Allah? Sebetulnya semua perbuatan baik itu baik ya, tetapi ada levelnya. Anda bisa belajar. Silakan hari ini lakukan 3 perbuatan baik. Orang lain gak usah tahu, orang lain gak usah dengar, orang lain gak usah lihat. Itulah kualitas tertinggi dari sebuah perbuatan baik. Lakukan 3 perbuatan baik, orang lain gak usah lihat, orang lain gak usah tahu, orang lain gak usah dengar. Latih itu mulai dari sekarang. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam.